berlindung kepada Allah agar kita termasuk dari hamba Allah yang dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba terjatuh di dalam sebuah dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ia menutupi dosa tersebut, keburukan tersebut, kejelekan tersebut dengan senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh dosa yang terus dilakukan oleh seorang hamba tanpa adanya taubat, tanpa adanya istighfar di dalamnya, maka sungguh dosa tersebut akan berkumpul pada diri seorang hamba. Dia dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya, akan membinasakannya disebabkan karena dosa yang dia berbuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhaqqaratul dhunub, fa innahunna yadkhaluna 'ala rijali hatta yahlikuna." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhati-hatilah kalian dari menenteng-enteng dan meremehkan sebuah dosa. Bermudah-mudahan melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa yang terus dilakukan oleh seorang hamba, kejelekan dan keburukan yang terus dilakukan oleh seorang hamba, tanpa ditutupi dengan taubat, tanpa ditutupi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa tersebut akan berkumpul pada diri seorang hamba yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan membinasakannya. Jamaah dimuliakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ketahuilah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita adalah anak cucu Adam yang tak luput yang namanya dosa, keburukan dan kejelekan. Setiap dari manusia pasti pernah terjatuh di dalamnya. Namun sebaik-baik seorang hamba apabila terjatuh di dalam keburukan, kejelekan, dosa dan maksiat, apapun itu, apa yang dilakukan dengan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, maka seorang hamba yang baik adalah kembali beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap dari anak cucu Adam pasti pernah terjatuh di dalam dosa dan maksiat. Namun sebaik-baik hamba adalah kembali bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ia pernah terjatuh di dalam sebuah keburukan. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab seorang hamba terjatuh di dalam dosa dan maksiat itu kebanyakan karena dia meremehkan, bermudah-mudahan, bergampang-gampangan menyepelekan melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab seorang terjatuh di dalam meremehkan dosa, bermudah-mudahan melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu karena kurangnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Ibnu Sa'id rahimahullah taala mengatakan, la yanzuru sigaratil qatiyah walakin unzur ila man asaita. Janganlah kalian melihat akan kecilnya sebuah dosa yang kalian perbuat, akan tetapi perhatikanlah kepada siapa kalian melakukan dosa dan maksiat. Apakah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta untuk kalian dengan sesempurna-sempurna penciptaan, yang telah mencipta untuk kalian mata, yang telah mencipta telinga, hidung, mulut, yang dengannya kalian mampu merasakan dari kebaikan, mampu melihat, mampu merasakan dari kebaikan dan kenikmatan dari Allah. Maka apakah kebaikan tersebut, kenikmatan tersebut kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan gunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari amalan-amalan yang dengannya seorang hamba terjatuh di dalam meremehkan dan bergampang-gampangan, bermudah-mudahan melakukan dosa dan maksiat kepada Allah, itu karena
apapun amalan kebaikan yang diperbuat oleh seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang beramal dengan amalan keburukan, sekecil apapun amalan keburukan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkannya di hadapan semua makhluk di hari kiamat. Walaupun dosa itu pernah kita lakukan 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, bahkan 60 tahun yang lalu, kalau tidak ditutupi dengan istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menampakkannya di hari kiamat di hadapan semua makhluk. Jangan mudahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari amalan-amalan yang dengannya seorang hamba terjatuh di dalam meremehkan sebuah dosa adalah seorang hamba kurangnya keimanan terhadap malaikat-malaikat Allah yang senantiasa mengawasi di samping kiri kanannya, yang senantiasa mencatat amalan kebaikan dan keburukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfadhu biqawlin illa ladayhi raqibun atid." Tak satu pun ucapan yang keluar pada mulut seorang hamba kecuali ada dua malaikat Allah yang senantiasa mencatat amalan keburukan dan kebaikan seorang hamba. Hendaknya seorang hamba yang mempunyai keimanan kepada Allah dan kepada malaikatnya, hendaknya ia memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kala ia melakukan dosa dan maksiat kemudian disaksikan oleh Allah dan disaksikan oleh para malaikatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-fiqhi wa ayatihi wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang termulia, nabi yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Namun bersamaan dengan itu adalah Rasulullah yang paling banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling banyak meminta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiruhu, fa inni atubu fi yawmin mi'ata marrah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya saya bertaubat kepada Allah 100 kali dalam sehari." Ini Rasulullah yang telah dijamin untuknya surga oleh Allah, yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Namun bersama dengan itu adalah Rasul yang paling semangat bertaubat dan beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minkum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma taqabbal minna minal a'malina innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.